Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan presentasi meski secara daring kali ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW karena dengan beliaulah sehingga kita menghantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Imam Alia Madli beserta rekan saya Siti Amani Yazid, kelompok 6. Nah, di sini kita akan membahas yaitu bagaimana sih pemberdayaan dana zakat, infak, dan sedekah di era kontemporer. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui bukan apa sih pengertian zakat, infak, dan sedekah? Pasti kalian ingin tahu bukan? Jadi untuk lebih jelasnya, marilah kita simak presentasi makalah kali ini. Pertama yaitu pengertian zakat, infak, dan sedekah. Nah, kita bahas pertama yaitu zakat. Zakat berarti zakat di sini yaitu berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Zakat ialah bagian dari harta yang wajib diberikan kepada setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Kedua, infak. Infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama Islam. Infak tidak memiliki nisab, sehingga infak dapat dikeluarkan oleh orang-orang yang pendapatannya tinggi ataupun rendah, baik dalam kondisi berlimpah maupun dalam kesulitan. Nah, yang ketiga yaitu sedekah. Sedekah merupakan pemberian yang dikeluarkan secara sukarela kepada siapa saja, tanpa adanya batasan tertentu, serta tanpa adanya aturan waktu yang mengikat. Nah, kalian sudah tahu bukan apa sih pengertian zakat, infak, dan sedekah? Selanjutnya kita akan membahas yaitu perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Zakat itu wajib. Jumlah dan waktunya juga ditentukan, tidak bisa dikeluarkan dengan seikhlasnya seperti zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian infak. Infak sifatnya lebih fleksibel, yakni membelanjakan atau menyumbangkan sesuatu berbentuk harta, bisa untuk masjid, yayasan, atau untuk orang yang membutuhkannya. Kemudian sedekah. Sedekah itu semua jenis kebaikan yang diberikan secara sukarela untuk orang lain. Tidak cuma uang, bahkan membantu orang lain ataupun sekedar senyum itu pun sedekah. Nah, sudah tahu kan apa sih perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah? Baiklah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas tentang pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah di era kontemporer. Langsung saja saya berikan kepada rekan saya, Siti Amani Yazid, untuk menjelaskan pemberdayaan dana zakat, infak, dan sedekah di era kontemporer. 2. Pengertian pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27 tentang pendayagunaan zakat. Yang pertama, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Yang kedua, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan mustahik telah terpenuhi. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diatur dengan peraturan menteri. Kemudian menurut Baryadi, pembagian bentuk pendayagunaan zakat itu menjadi 2 bagian. Yang pertama itu bentuk sesaat, yang mana dana produktif hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam penyalurannya tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi mustahik. Yang kedua, bentuk pemberdayaan, yaitu dana produktif disalurkan disertai target merubah keadaan penerima dari mustahik menjadi muzaki. Untuk itu, penyaluran zakat produktif harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Pendayagunaan hasil pengumpulan dana untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan persyaratan,
yaitu terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan dan mendapatkan persetujuan tertulis dari awal pertimbangan LAS. Menurut Widodo bahwa bentuk dan sifat pendayagunaan terdiri dari 3, diantara yaitu hibah dan bergulir dan pembiayaan. Yang ketiga, pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah di era kontemporer. Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syarat Islam. Zakat merupakan peranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Pemerintah membentuk suatu badan organisir untuk mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional, yang selanjutnya disebut Basnas. Adalah lembaga yang mengelola zakat secara nasional yang berkedudukan di ibu kota negara. Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten atau Kota untuk membantu Basnas dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Masyarakat dapat membentuk lembaga amil zakat atau LAS adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Menurut Muhammad, fungsi dasar lembaga zakat antara lain: yang pertama, mengumpulkan harta dari orang-orang kaya dan mendistribusikannya kepada para mustahik. Yang kedua, membina para muzaki agar tetap menjadi muzaki dan fakir miskin agar menjadi muzaki. Yang ketiga, mendata semua kelompok masyarakat baik sebagai muzaki maupun mustahik. Selanjutnya berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 581 tahun 1999 dikemukakan bahwa zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain: yang pertama, berbadan hukum; yang kedua, memiliki data muzaki dan mustahik; yang ketiga, memiliki program kerja yang jelas; yang keempat, memiliki pembukuan yang jelas; dan yang terakhir, melampirkan surat pernyataan berdasarkan audit. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari rekan saya, Siti Amani Yazid. Nah, jelas bukan bagaimana pemberdayaan dana zakat, infak, dan sedekah di era kontemporer seperti sekarang ini? Baiklah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dalam pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah di era kontemporer seperti sekarang ini diupayakan agar dapat dikelola secara baik. Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi bahwa semua aktivitas dalam pengelolaan zakat dilakukan secara profesional. Dalam hal ini, keterkaitan antara pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan serta pengawasan telah sepenuhnya diberikan kepada Badan Pengelola Zakat atau biasa disebut dengan Basnas dan Lembaga Amil Zakat atau LAZ. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan selama presentasi, dan jika ada manfaat, kalian bisa share kepada teman-teman yang lain. Nah, akhir kata, jagalah hartamu dengan zakat, dan obatilah sakitmu dengan sedekah, dan hadapilah segala cobaan dan bahaya dengan doa serta rendah hati. Nah, teman-teman, tunggu apa lagi? Yuk kita sama-sama bersedekah. Akhir kata, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.